Hypnotized by the way she moves. She started dancing. Video ini dibagi jadi dua sesi. Yang pertama ngomongin tentang pengalaman aku jerawatan, yang kedua tips nyembuhin jerawat. Guys, welcome to my channel. Oke, hari ini kita mau ngebahas something really serious. Kita mau ngebahas masalah jerawat, masalah semua umat banget sih ini. Dan kalau kalian klik video ini berarti kalian udah ngeliat thumbnail aku dan kalian bisa compare gitu, bandingkan betapa hancurnya gitu wajah aku tuh pernah dulu yang sampai sebegitunya. Ini merupakan kisah story aku yang sebenarnya take a lot of courage gitu ya untuk bisa nge-share ini ke publik gitu. Tapi aku pengen nge-share juga, nggak sekedar cuman cara aku nyembuhin jerawat itu, tapi kayak aku mau kasih tahu ceritanya gitu, perjuangannya gitu, prosesnya itu benar-benar panjang. Dan kadang orang itu cuman ngelihat hasilnya doang, sedangkan prosesnya itu bisa aja tiap orang itu beda-beda gitu. Dan aku mau cerita juga prosesnya kenapa aku bisa jerawatan, terus apa yang aku lakukan untuk survive gitu. Semoga kalian bisa belajar dari situ dan kalian juga secara nggak langsung bisa tahu jenis tipe kulit aku itu seperti apa. Nah, singkat sedikit, aku tuh mulai jerawatan dari SMP. Bayangkan guys, anak SMP umurnya masih belasan gitu. Aku puber, terus jerawat aku tuh nongol satu di hidung gede. Dan aku biarin aja gitu, karena aku memang saat itu ya memang ogah banget sih peduli sama penampilan gitu. Karena aku anaknya nggak yang, nggak ngerti juga, nggak ada sisi kewanita-wanitanya banget. Jadi kayak aku, oh ya udahlah ntar hilang juga gitu. Itu terus berlanjut, aku biarin aja sampai akhirnya aku dikasih banyak kayak coba pakai bedak dingin, coba pakai apa ya, dulu tuh kayak ada krim-krim temulawak gitu yang warna kuning itu gak sih, yang botol kecil itu. Nah aku disuruh pakai sama tetangga-tetangga aku, sama orang-orang gitu. Aku coba tapi hasilnya juga nihil. Kemudian aku beralih ke yang alami-alami gitu ya. Aku pakai timun pernah, bengkoang, kunyit, air cucian beras, apalagi ya, banyak banget deh pokoknya, semuanya aku coba, lidah buaya gitu. Tapi hasilnya itu nggak emang signifikan, dan itu memang cuma bisa ngurangin karena ya memang bahan-bahan alami, reaksinya nggak mungkin secepat bahan-bahan kimia. Dan sumpah sih, selain masalah kulit, ternyata yang namanya jerawat itu masalah psikologis. Jadi benar-benar ngenabrak apa ya, bisa dibilang kepercayaan diri kamu. Apalagi ketika kamu tuh wanita, mungkin kita nggak usah denial, ya itu pasti membuat kita merasa kurang percaya diri, kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi kita melihat kita sudah perfect nih usahanya tapi hasilnya nihil. Aku tuh udah ngalamin masa itu guys. Aku sampai berada di tahap yang awalnya aku denial sama jerawat itu, aku udah mulai accept dan aku mulai berani aja gitu dengan apa adanya aku. Nah itu berlanjut sampai aku SMA juga jerawatnya masih ada. Kalaupun dia sembuh, itu sembuhnya nggak yang benar-benar bless hilang gitu. Kayak masih ada hilang timbul, kayak hari ini jerawatan, besok enggak, besoknya jerawatan lagi gitu. Jadi siklusnya gitu-gitu terus. Sampai SMA, sampai kuliah juga. Dan gue mikir kayaknya emang banyak faktor yang menyebabkan jerawat itu terus muncul. Dan ini benar-benar faktor yang kerasa banget di aku. Pertama itu makanan. Aku kalau misalnya makanannya udah kacau, makan banyak gorengan, makan yang pedas-pedas, itu pasti besoknya bangun pagi-pagi udah ada yang hi, welcome to the world gitu kan. Tapi emang dasar anaknya suka makan, bandel, dan ya aku kadang masih rebel, suka makan yang aneh-aneh dan stres. Jadi selama masa sekolah apalagi kuliah itu ya wajar lah ya, pasti ada masa dimana kita panik, stres, dan
overthinking itu bener-bener bikin pikiran kacau, nggak cuman di pikiran aja, jadi jatuhnya ngalir ke seluruh tubuh kita juga ikutan rusak, termasuk jerawat. Jadi jerawatan itu mungkin salah satu indikasi ketika kita menjalani pola hidup yang mungkin kurang sehat. Jadi guys, yang paling penting itu kalian itu jangan sampai low self esteem. Ini jangan sampai kalian minder, jangan sampai nggak percaya diri karena ada jerawat. Karena aku dulu pernah seperti itu, jadi aku tuh nggak berani keluar, aku nggak pede. Ketika ada teman yang ngajak keluar, sebenarnya aku tuh pengen banget keluar, cuman aku mikir aduh nggak pede banget nih, muka aku lagi jerawatan. Jadi kayak aku jadinya mengurungkan niat untuk pergi gitu. Dan menurut aku nggak harus kayak gitu. Sebenarnya it's okay kok punya jerawat, semua orang punya jerawat, nggak ada orang yang nggak bebas dari jerawat. Dan kadang aku pun mikir sebenarnya orang tuh nggak terlalu peduli banget gitu, orang tuh nggak bakal ngejudge banget. Walaupun ada sih beberapa orang yang ngejudge, cuman ketika kita jerawatan nggak tahu kenapa itu kayak level sensitif kita, level kebaperan kita tuh kayak naik 100% gitu. Jadi kayak ada orang yang nanya, itu mukanya kenapa gitu, itu kayak udah langsung merasa ngapain sih ngurusin orang gitu. Nah, dan aku ngerasain itu banget, sampai aku tuh nggak suka kalau orang bicara sama aku ngomongin muka, walaupun sebenarnya tujuan dia itu mungkin ngasih saran yang bagus gitu. Kadang penyampaiannya kurang tepat dan itu bikin sakit hati. Aku udah ngalamin banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Suatu hari aku berpikir, kayaknya nggak mungkin bisa dibiarin kayak gini aja, kita harus take action gitu, harus ngelakuin usaha. Kenapa selama ini jerawat orang itu belum sembuh? Karena mungkin penanganan tiap orang itu beda-beda, jadi nggak bisa disamain gitu. Tipe kulit orang beda-beda. Aku tipe kulit yang benar-benar super sensitif dan sangat berminyak, terlebih-lebih di T-zone. Itu kalau hidung aku udah kalau udah siang-siang udah berminyak, kayaknya dilempar telur langsung masak itu telurnya, gara-gara minyaknya saking banyaknya. Jadi benar-benar kulit yang memang sangat rentan untuk didatangin jerawat gitu. Ada orang yang dia nggak pernah jerawatan karena kulitnya tuh normal gitu. Even dia mau makan apa aja, mau tidur jam berapa aja, mau mukanya digosok-gosok ke tanah, mukanya tuh masih bersih gitu. Dan ada kita yang udah benar-benar ya ampun, mukanya udah dibersihin, udah pakai segala macam apa sih, 10 step skincare, anything lah like that, tapi still masih banyak jerawat. Dan ya tiap orang tuh punya apa ya, bisa dibilang tiap orang tuh punya jenis kulit yang berbeda, jadi kita nggak bisa nuntut kita harus sama seperti dia gitu. Dan yang perlu kita lakukan adalah menerima diri kita dan mencoba menjadi yang terbaik versinya kita gitu. Jangan harap kalau misalnya kita tuh punya jerawat yang parah banget nih, pokoknya aku 1 minggu pakai obat ini harus glowing kayak artis Korea. Nah itu impossible banget ya, walaupun bisa mungkin ya, cuman kan kita realistis aja, semuanya itu butuh proses. Nah aku sendiri pun mulai sembuh jerawat itu pas udah di dunia kerja. Pas aku udah mulai kerja, which is itu ada banyak banget, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 3 tahun kuliah, wow 9 tahun. Nah jadi aku mau bilang guys, yang paling pertama kalian harus lakukan, mental kalian harus kuat ketika punya jerawat. Terkesan lebay sih, tapi aku sendiri merasa soalnya butuh mental yang kuat ketika aku jerawatan. Butuh mental yang bodo amat lah sama omongan orang, yang penting aku melakukan usahaku. Jadi orang have no right to judge me gitu, because aku udah berusaha. Di bagian diskusi section pertama tentang kisah aku, ya kalau kalian berkenan, tapi kalau kalian mau langsung skip juga nggak apa-apa. Nah aku mau disclaimer dulu ya, aku nggak bilang kalau misalnya ini cara yang ampuh untuk dipakai semua orang, tapi ini cara yang menurut aku ampuh di aku gitu, karena aku udah punya kisah yang lumayan kelam dan aku juga sudah mencoba banyak hal, tetapi hasilnya nihil. Jadi aku menemukan satu titik di mana, wah gila, ini miracle banget, ini holy grail banget versinya aku gitu. Dan aku nge-share ke kalian, mungkin kalian yang tipe kulitnya sama kayak aku bisa jadi cocok, tapi disclaimer ini bukan berarti kalian juga harus pakai cara ini, dan bukan berarti juga dengan cara ini kalian pasti jaminan sembuh. Oke, langsung aja. Jadi aku tuh pakai
obat dokter. Nah, mungkin kayaknya ini udah gak asing banget sih dokter ini, karena aku pun dari zaman kuliah udah ngincer banget untuk berobat ke dokter ini gitu. Pengen banget, cuman banyak banget pertimbangannya karena katanya efek sampingnya A, B, C, D, dan lain-lainnya. Jadi aku masih mengurungkan niat pada saat itu, tapi akhirnya aku mencoba. Jadi dia adalah Dr. Kun. Dr. Kun really is my, apa ya, bisa bilang my savior gitu. Nah, ini aku mau langsung aja tunjukin obat yang aku pakai. Nah, aku tuh punya 3 botol krim sama ini obat yang untuk minum, obat oralnya gitu. Jadi aku mulai pakai Dr. Kun ini sejak Juli lalu 2019, jadi udah hampir setahun aku pakainya. Dan sebelum aku pakai si Dr. Kun aku pakai obat si Dr. Kun ini, memang saat itu jerawat aku udah agak mendingan, udah nggak yang dalam kondisi parah-parahnya, nggak ada lagi jerawat yang keluar, tapi masih merah dan kayak masih rentan untuk radang gitu. Dia kayak masih radang, belum kering banget jerawatnya. Nah, aku memutuskan, aku memberanikan diri ke sana. Benar-benar itu yang unplanned banget, karena kejadiannya habis latsar. Jadi latsar itu pelatihan dasar di mana kita itu benar-benar aktivitas di lapangan, kulit itu benar-benar gosong, kebakar, dan aku butuh banget untuk kembali lagi gitu. Maksudnya kayak kondisi aku tuh benar-benar kacau gitu, karena kulit aku merah-merah dan lain sebagainya. Jadi aku memberanikan diri, aku sendiri ke Dr. Kun. Aku telepon dulu sih sebelumnya Dr. Kun ini, karena kalau kalian mau ke Dr. Kun, jadi aku langsung aja cerita perjalanan aku sampai ke sana ya. Kalian tuh harus booking dulu gitu. Kalau misalnya kalian mau ke sana, kalian harus telepon. Ntar aku kasih di deskripsi alamat si Dr. Kun ini sama juga nomor teleponnya. Karena itu benar-benar pasien yang banyak banget. Jadi kalau kamu datangnya ke sana OTS gitu, kayaknya mungkin gak bakalan dapat slot gitu. Jadi benar-benar harus di booking, dan nanti kamu bakalan diskusi sama si CS-nya ngatur waktunya kapan. Dan dia itu buka dari pagi kalau sampai jam 10, termasuk Sabtu juga masih buka kecuali hari Minggu. Nah, aku ke sana. Sampai di sana aku ambil nomor antrian gitu dan aku nunggu, dan akhirnya dipanggil. Dan ketika dipanggil itu ternyata mengejutkan sekali, bukan yang konsultasi face to face 4 mata gitu, tapi rame-rame. Jadi ada 10 orang di ruangan dipanggil, terus satu-satu. Sebenarnya bukan dicek sih, sebelum kita dicek dia tuh ngasih wejangan gitu. Jadi dia ngasih tahu cerita jerawat itu seperti apa, kenapa bisa ada jerawat, dan apa sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan jerawat gitu. Nah, aku bakalan cerita itu lebih detail nanti di next video tentang Dr. Kun. Jadi menurut aku, kalau kalian benar-benar udah berada di titik yang kayak, wah gila, gue udah coba segala cara, udah coba yang alami, udah coba yang ini itu, tapi hasilnya nihil gitu ya, ya mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif gitu. Ya bisa kok sembuh dari jerawat gitu, karena si Dr. Kun ini sebenarnya yang jadi kuncinya obat jerawat sembuh tuh kan si Rawakutan ini. Jadi obat yang memang digunakan untuk memperbaiki, stabilkan hormon kita. Karena kalau kita jerawatan itu sebenarnya nggak hanya dari luar obatnya gitu, tapi dari dalam, karena ada sesuatu yang salah metabolisme kita atau hormon-hormon kita gitu yang tidak pas pertumbuhannya. Dan menurut aku dengan minum obatnya itu, nah itu bisa membantu, dan itu sangat membantu. Dan banyak orang yang kesana bukan hanya yang jerawatan parah, bahkan untuk mendapatkan kulit glowing dan lain sebagainya banyak ya. Cuman memang kalau kita ke dokter dibandingkan dengan drugstore, apalagi yang alami, pasti dari segi costnya berbeda. Makanya aku sendiri pun baru ke sana itu ketika aku kerja, aku udah punya uang sendiri, baru aku okay, it's time to treat myself gitu. Dan oh iya, masalah purging di Dr. Kun aku nggak purging sama sekali. Jadi aku pakai, pemakaian sebulan itu hasilnya langsung kelihatan, benar-benar kelihatan. Tapi dia nggak benar-benar total sembuh. Bahkan sampai sekarang pun kulit aku masih merah-merah. Jadi masih ada bekas-bekas jerawat, dan bekas merah itu memang sulit banget dihilangin.
Jadi memang harus pakai obatnya itu dulu gitu beberapa kali, beberapa bulan. Tapi make sure banget kalau misalnya ini aku mau make sure banget kalau ini nggak bikin ketergantungan. Sama sekali tidak, no. Jadi aku pernah juga skip beberapa minggu karena udah habis dan aku belum beli lagi dan kulit aku masih fine-fine aja. Cuman ya mungkin nggak se-fine ketika aku pakai. Pasti ada perbedaannya dong. Nah jadi itu aja dari aku guys. Kalau kalian berminat, kalian bisa berobat ke dokter Kun. Nanti aku kasih detail panjangnya seperti apa di video berikutnya. Bye, itu aja dari aku. See you in my next video. Oh iya guys, aku buat grup di Telegram. Jadi kalau kalian mau join, ayo kita bahas tentang beauty dan jerawat di situ. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan.